Para monster, ini tiba-tiba muncul kemarin sore. Para petinggi yang menjabat langsung berantakan. Lalu, komunikasi telah terganggu, dan komandan grup telah dikalahkan. Rasa takut akan musuh, akan membuat prajurit kehilangan semangatnya. Dengan banyak usaha, aku akhirnya berhasil mengumpulkan pasukan yang tersisa, dan berjuang di garis pertahanan. Tapi, setelah melihat pasukanku perlahan mati satu persatu, aku sedikit demi sedikit jadi kehilangan kekuatan. Pada saat itu aku bertemu dengan Taehon. "Letnan, kau pemimpin di sini?" tanya MC kita. "Ya," jawab Letnan. Bang berkata, "Sekarang cepat, persiapkan lagi kebutuhan senjatanya, dan mulai selesaikan pesta selanjutnya." Masih ada total 33 prajurit yang masih hidup, dan kurang dari 10 yang tanpa kekuatan tempur. Lin sembuhkan prajurit yang terluka, sisanya termasuk Fang bantu pasukannya. "Siap," ucap mereka berdua, "aku akan mengurus sisa monsternya, Letnan lindungi aku," ucap MC kita. Letnan pun berteriak, "Tunggu. Bahkan kita belum tahu kalian itu siapa." Lalu MC kita berkata, "Monster jadi lebih terorganisir daripada sebelumnya, sepertinya ada pemimpinnya di sana." "Apa maksudmu?" tanya Letnan. "Jika kau tidak menghancurkan akarnya, mereka akan tumbuh kembali. Kita tidak boleh membuang-buang waktu, cepat bersiap." Kemudian, Letnan mau berkata, tapi langsung dipotong sama MC kita, "Kamu bisa mengenalkan diri di lain waktu, jangan buang-buang waktu lagi." Lalu MC kita berteriak, "Ayo." "Siap," jawab pasukan. Sambil berlari MC kita berkata, "Kita juga harus maju." Namun, Letnan hanya diam. Dalam hati Letnan bergumam, "Kita tidak punya cara untuk menyerang balik sama sekali." MC kita mulai menembaki goblin yang dilihat. Dengan ahli, dia menembak kepala goblin-goblin tersebut. Dari atas, ada 2 goblin yang loncat ke arah mereka. Dengan sigap, MC kita menendang, dan menembak goblin tersebut. Sambil berjalan, di bawah tumpukan goblin, Letnan bergumam, tembakannya sangat akurat, siapa dia sebenarnya? Sesaat setelah melamun, MC kita mendorong Letnan tersebut. Dan terlihat ada serangan, yang ternyata dari goblin yang memakai tongkat. Sambil melihat Letnan berkata, "Mungkinkah itu bom?" Lalu, MC kita merasakan tekanan sama, seperti goblin lumpur dari goblin tersebut. Dalam hati, dia bergumam, "Aku tidak bisa bergerak." MC kita sambil berteriak, "Cepat beri bantuan. Bidik musuhnya, dan serang." "Tunggu," kata Letnan. Kemudian, goblin mage itu menyuruh goblin untuk menyerang kedua orang tersebut. Sambil maju, MC kita menebas satu persatu goblin di hadapannya itu. Lalu, Letnan membidik, dan menembak mage tersebut. Tak disangka, mage tersebut bisa menahan peluru, dengan menggunakan sihir. Letnan yang tak percaya berkata, "Apa itu?" Kemudian, mage tersebut membalikan arah peluru ke MC kita, yang sedang mendekatinya. Sembari menghindari peluru, MC kita melemparkan pisau, namun mage itu menahannya. Lalu, kita dibawa ke sebelum kejadian. Sesuai perkataannya, situasinya sudah berbalik. Semua musuh di barak sudah dikalahkan, dan membuat kembali bagian depan yang menghilang. Kemajuannya cepat. Di sisi medis, dia menyembuhkan yang sakit dengan kekuatan misterius. Di sisi logistik, dia juga membuka gudang senjata, dan isi ulang perlengkapan. Dia benar-benar orang aneh, gumam Letnan. Sambil duduk, MC kita berkata, "Letnan Kim Suji bertanyalah, mungkin tidak ada kesempatan lagi di kemudian hari." Lalu Letnan menjawab, "Aku mau mengucapkan terima kasih, tapi bagaimana kau tahu namaku? Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Lalu kita dibawa flashback. Seorang pria berbicara, "Jadi kami berangkat dulu. Cucumu mau tamtama, kan? Kita akan bertemu lagi, saat ada kesempatan." Lalu mereka saling beri hormat. Terlihat, Letnan yang mes muda, dan MC kita yang memakai seragam. Saat Letnan mau bertanya, komandan mereka belum selesai mengucapkan, langsung dijawab oleh komandan, "Jangan pernah mencari tahu informasi tentang mereka di masa depan, dan jangan berinteraksi dengan mereka juga di militer." Grup orang-orang ini tidak mempunyai ranking, mereka seperti serigala kelaparan di medan perang. Kembali ke sekarang, Letnan dengan berkeringat, bergumam, dia juga seorang pasukan. Dan seorang komandan dari Departemen Spesial yang tabu. Lalu,
MC kita berkata, kau sudah mendengarnya dari Jenderal Brigadir Khan. Sambil berdiri, MC kita menghampiri letnan, ayo kita buat kesepakatan. Dari kerumunan seseorang berkata, kau mau membuat organisasi. Ya benar, kalian bisa bergabung, atau kalian bisa di sini, dan melindungi tempat militer. Tapi, jangan berharap orang pusat akan memberikan bantuan. Bencananya telah berimbas ke seluruh negara, dan diperkirakan tempat lainnya juga tidak jauh berbeda. Saat ini, komunikasi terganggu, dan pihak militer kesusahan mengontrol keseluruhan situasi. Pungkas MC kita, lalu, seorang prajurit berkata, tidak mungkin. Itu terserah kalian, percaya atau tidak. Kemudian letnan bergumam, sebenarnya, semua telah menduga hal itu, cuman susah menghadapi kenyataan. Tapi, cepat beradaptasi dengan dunia ini, orang yang jago membunuh monster, lebih mengerikan daripada bencana ini. Letnan bertanya, jika kita bergabung dengan organisasimu, apa yang kita dapat? Lalu MC kita menjawab, semua informasi yang aku tahu, dan kesempatan lebih tinggi untuk selamat. Berpindah ke tempat lain, kita diperlihatkan MC kita yang sedang mengendari mobil bersama anggotanya. Terlihat, Fang sedang menjelaskan tentang monster ke anggota lain. Kemudian, letnan bergumam dalam hatinya. Seperti itu, kita mendapatkan informasi yang dia sediakan. Meskipun banyak informasi yang diperlukan, tetapi masalah di depan mata membuat pusing. Jika ini waktu normal, aku menempatkannya di rumah sakit jiwa, tapi, dengan pengalamanku, beberapa hari aku jadi mempercayainya. Kita tidak tahu, bagaimana mereka bisa datang, tapi seperti dengan tiba-tibanya kedatangan monster. Manusia dengan kebangkitan juga ditemukan di beberapa tempat. Selain Taehon dan lainnya, termasuk aku, ada 2 terbangkitkan lain di pasukan. Selama ada tanda, berarti kau adalah yang terbangkitkan, meskipun di awal tidak jauh beda dengan orang biasa. Tapi selama monsternya dibunuh, dan kristal jaibnya ditelan, maka atribut dari orang yang dibangkitkan akan meningkat. Monster mempunyai level yang berbeda, begitu juga dengan kemampuannya. Monster dengan level berbeda, mempunyai warna pupil yang berbeda juga, selama mereka menyerap kristal ajaib, mereka bisa meningkatkan nilai atribut, dan karakteristik para terbangkitkan. Hal ini juga bisa dilihat melalui HP. Dia telah menelan begitu banyak kristal ajaib, termasuk level tinggi. Kawan-kawan juga telah menelan banyak kristal ajaib, bahkan mereka mengajak orang terbangkitkan, dan aku untuk menelan kristal itu. Tidak ada yang berbicara, karena tidak ada yang mengeluh. Faktanya, tubuh dari monster dapat digabungkan bersama. Dapat sangat membantu orang biasa, setelah menelan tubuhnya. Segrup profesional dapat mengalahkan 100 goblin. Namun, saat ada monster level tinggi di antara grup monster, raungan dan tekanannya dapat mempengaruhi para terbangkitkan. Hal ini tidak bisa dilawan, dengan kekuatan mental, atau kekuatan fisik, dibutuhkan level tinggi untuk tahan takut atau pemulihan cepat. Lalu MC kita berkata, jika pasukan level rendah dapat tahan takut, kekuatan kita akan meningkat banyak. Letnan, jika kalian bertemu grup monster, dengan monster level tinggi, biarkan pasukan mendapatkan pilnya. Berikan mereka baju militer anti peluru, dan nanti ajarkan mereka cara menembak. Seragam militer didesain untuk pertempuran, jika kamu tidak menggunakannya, kamu dengan mudah ditargetkan monster. Kemampuan yang buruk hanya akan menurunkan mental tim, jadi gunakanlah kemampuanmu. Pistol, hanya digunakan menyelamatkan nyawa saja. Pungkas MC kita, sedangkan Lin diam, Fang berkata, siapa kira, aku menggunakan seragam militer yang aku impikan, dalam situasi ini. Lalu Fang bertanya ke MC kita, apa kau ingin aku carikan nama untuk organisasi kita? Sepertinya itu penting juga, karena kau sudah menawarkan diri, kau yang memutuskan. Jawabnya, sembari senang Fang berkata, baiklah, aku sudah memikirkannya sejak lama, Gao dan Guang, mempresentasikan, jalan dan cahaya. Gimana kalau Mac? Seseorang menginterupsi. Letnan berkata, kau adalah tim Triman. Tim berkata, Mac, adalah makhluk mistis yang menelan mimpi buruk, dan aku Chang Sung Hun. Meskipun, aku bukan orang terbangkitkan, aku bisa membantu. Mendengar dari apa yang kau katakan, nilai dari barang antik itu, senilai dengan senjata canggih. Mengikuti pemikiran bos, bolehkah aku memanggil bos? Ke MC kita, tujuan selanjutnya pastilah museum, dan museum terdekat adalah museum panah. Tebakanmu benar, kau mungkin bukanlah polisi,
apa yang kau lakukan sebelum ini? Tanya MC kita. Tim berkata, aku ahli bidang pemalsuan seni, menyelundupkan dan menjualnya. Kemudian MC kita berkata, kau dan aku bersama akhir-akhir ini. Kita akan berangkat dalam 30 menit, semuanya standby. Tim bergumam, begitu doang. Mungkin, dia bukan tipe orang yang mudah percaya. Apa dia tidak melihat mataku sekali saja, meskipun, aku cukup terkenal di kalangan tersebut. Tetapi, tatapan matanya lebih seram, dari monster tadi. Seseorang berkata, laporan selesai. Fang berkata, saudara itu keren, benar-benar memikirkan rencana ini. Dengan kendaraan ini, kita tidak perlu takut, dengan monster kecil. Aku selalu penasaran, dengan apa yang sebenarnya dia lakukan. Bukankah kalian berdua ingin pulang? Awalnya aku sangat khawatir dengan keluargaku. Tapi sekarang jauh lebih baik. Meskipun dengan orang berdarah dingin seperti saudara, setiap aku menelan kristal ajaib, suasana hatiku jadi lebih baik. Aku takut aku akan menjadi monster, jika ini terus berlanjut. Kemudian, dari jauh mereka melihat asap putih. Seseorang berkata, ada kebakaran. Letnan menjawab, tidak mungkin, tempat seperti itu bisa kebakaran, pastilah dibuat sengaja oleh seseorang. Tim berkata, ada api di suasana dingin seperti ini, pasti ada masalah di sana. Aku mendengar setelah dihancurkan oleh monster, orang menderita berat dari bencana kedua seperti kebakaran. Tambahnya, setelah sampai di tujuan MC kita berkata, semuanya makan pilnya, bersiaplah untuk bertarung. Tim, kau menyetir, pastikan jalan untuk mundur, sedangkan Letnan take over. Lin bersiaplah untuk menyembuhkan orang terluka, lalu Fang ikut menyerang. Kata MC kita, beberapa monster mendekat. Monster apa itu? Teriak Fang. MC kita berkata, Fang, musnahkan monster yang mendekati kendaraan. Kau hanya punya 3 menit untuk mengalahkannya. Dengan kemampuanmu sekarang, seharusnya tidak masalah. Aku sendiri, lalu apa yang akan kau lakukan, saudara? Tanya heran Fang. Sesuatu dari kejauhan, terlihat seperti bos monster itu. Itu seperti serigala yang bermutasi. Kemudian, serigala itu melepaskan aura. MC kita maju akan melawannya.